PT Pakuan Jati Tbk adalah perusahaan yang bergerak di sektor properti dan real estate yang didirikan pada tahun 1982. Pakuan Jati menjalankan kegiatan operasionalnya dengan berfokus pada 3 segmen usaha, yaitu pengusahaan pusat perbelanjaan, perkantoran dan apartemen servis, perhotelan, dan real estate. Untuk saat ini, kegiatan operasi Pakuan Jati berfokus di wilayah Jakarta dan Surabaya. Pada tahun 2017 sampai dengan 2019, Pakuan Jati mencatatkan pendapatan dan laba yang terus meningkat setiap tahunnya. Saat itu, industri properti sedang dalam masa pemulihan setelah di tahun 2015 terdapat banyak sekali kebijakan yang memberatkan bagi masyarakat dalam membeli rumah, seperti larangan KPR inden, kenaikan loan to value, dan peraturan perpajakan baru untuk industri properti. Namun untuk tahun-tahun yang selanjutnya, pemerintah dan Bank Indonesia telah melakukan relaksasi atas kebijakan tersebut, sehingga perusahaan dengan industri properti seperti Pakuan Jati dapat kembali menaikkan pendapatannya. Pada tahun 2020, pandemi COVID-19 melanda wilayah Indonesia. Hal ini menyebabkan pendapatan dan laba Pakuan Jati mengalami penurunan secara drastis. Karena pendapatan seluruh masyarakat dari berbagai tingkatan juga ikut menurun, sehingga membuat masyarakat lebih fokus untuk membeli kebutuhan pokok dibandingkan kebutuhan sekunder atau bahkan tersier seperti properti. Selain itu, juga terdapat kebijakan lain seperti PSBB yang menghambat kinerja Pakuan Jati. Nah, untuk itu, pemerintah berupaya untuk mengeluarkan kebijakan lain yang dapat menarik kembali minat masyarakat untuk membeli properti, seperti melalui penurunan suku bunga KPR. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini, dapat dipastikan bahwa pendapatan dan laba Pakuan Jati akan mengalami penurunan. Untuk itu, Pakuan Jati melakukan berbagai strategi agar dapat bangkit kembali di tahun 2021. Salah satunya adalah dengan mengakuisisi aset milik PT Delta Merlin Dunia Properti, berupa pusat perbelanjaan Hartono Mall Yogyakarta dan Hotel Marriott Yogyakarta, serta pusat perbelanjaan Hartono Solo Baru. Dengan akuisisi tersebut, Pakuan Jati dapat memperluas wilayah operasionalnya yang awalnya hanya difokuskan di Surabaya dan Jakarta saja. Pada tahun 2021, Pakuan Jati berhasil menaikkan pendapatan dan labanya karena adanya efek pemulihan dari pandemi COVID-19. Sehingga pemerintah melakukan berbagai relaksasi serta mengeluarkan kebijakan baru yang dapat memulihkan ekonomi masyarakat. Beberapa kebijakan tersebut adalah relaksasi PSBB dan PPKM, penurunan tingkat suku bunga, program bantuan BBHTB 0% dan PPN 0%, serta program restrukturisasi kredit oleh bank. Kebijakan ini akan menarik minat masyarakat untuk kembali membeli properti, karena harganya yang akan menjadi semakin rendah setelah diberlakukannya kebijakan tersebut. Pada tahun 2021, Pakuan Jati juga menerbitkan obligasi sebesar $400 juta dengan tingkat bunga sebesar 4,875% per tahunnya dan berjangka waktu 7 tahun. Obligasi ini digunakan untuk membayar obligasi lama yang akan jatuh tempo pada tahun 2024 dan membiayai kegiatan operasional perusahaan. Pakuan Jati di sini lebih memilih menggunakan obligasi sebagai pembiayaan eksternalnya daripada harus menggunakan pinjaman bank. Karena pinjaman bank ini memiliki tingkat bunga yang lebih besar dibandingkan obligasi. Hal ini menunjukkan seberapa baiknya kualitas manajemen Pakuan Jati. Nah, di sini seharusnya meskipun tanpa menerbitkan obligasi sekalipun, Pakuan Jati dapat melunasi obligasi lamanya tepat pada waktunya, serta membiayai kegiatan operasionalnya dalam waktu yang sama. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Pakuan Jati akan melakukan proyek yang besar dari penerbitan obligasi ini. Oleh karena itu, saat ini mungkin menjadi waktu yang tepat untuk mulai berinvestasi di Pakuan Jati. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian akan berinvestasi di Pakuan Jati?